Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Seorang mukmin tidak takut pengurangan pahala dan tidak takut penambahan dosa dan kesalahan. Apa maksudnya ini? Orang muslim Dalilnya surat Jin. Dari mana bagus ya? belajar al-jin. Ya, seorang mukmin tidak takut pengurangan pahala dan tidak takut penambahan dosa dan kesalahan. Ini kata siapa? Ini kata Syekh Gharib bin Muhammad bin Ali. Ya. Ayat berapa tuh? Wa anna minna muslim. Surat Jin ayat 11. Surat Jin. Sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Naam, kaum jin memberitakan tentang kondisi. Apa kondisi? Keadaan diri sendiri, keadaan dirinya, keadaan masyarakat bangsanya. Ya, kaum jin memberitakan tentang kondisi masyarakat mereka. Apa yang dia beritakan? Bahwa di antara mereka ada yang taat kepada Allah, ada yang bermaksiat pula atau yang disebut kafir, ya. Dalam masyarakat mereka terdapat hawa, keinginan yang beraneka ragam dan perselisihan yang Kalau begitu beda jauh enggak dengan kita? Enggak, kalah lah. Sama lah dengan kita, 11-12, 12-11. Betul? Nah, di antara kami ada yang soleh, di antara orang Islam pun ada yang soleh, di manusia ada yang soleh, ada yang istilahnya maaf cakap brengsek, ya. Apa brengsek? Kurang ajar, kurang ajarannya, ajaran baik, ajaran buruk aja yang ada sama dia. Makanya disebut kurang ajar. Ini namanya salihun, bedanya dunazalik, selain soleh, yaitu talafut toleh, talafut toleh, bukan salafus soleh tapi talaf, bangkrut, hancur karena kesalahan, karena kebobrokannya. Toleh itu bobrok artinya. Kalau soleh baik. Ya. Begitulah kaum jin dalam surat Al-Jin ayat 11. Coba ulang lagi. Wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Coba baca tanpa salah, coba. Baca ayat 11. Sungguh-sungguh sikit lah. Wa anna minnas salihuna wa minna duna zalik kunna tara'iqa qidada. Salihunya apa sifat ha itu? Ha tertahannya agak menyempit di
kerongkongan karena dia huruf kerongkongan. Sempitkan sedikit ha, bukan ha, salah. Ha, ha. Agak sempit bunyinya, ha anginnya. Coba lagi bang. Wa anna min salihuna min wa min ya. Wa inna salihuna Salah. Wa anna. Ini enggak loading nampaknya. Wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna taraiqa qidada iqtidada wa anna minna salihuna wa minna duna dhalik kunna taraiqa qidada. Masa wa inna salihun, wa inna minna itu baru pas. Wa inna minna, wa anna minna ya. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya, tidak soleh. Ya, ada macam-macam, ya macam-macam. Kalau macam itu baik, macam baik. Kalau macam tukang makan, tukang gerumas kepala. Macam kan gitu dia. Tukang gerumas kata orang Minang. Tukang manggarumeh. Tahu manggarumeh? Manggarumeh itu gini ya. Dicakarnya tangkap gigit lagi. Itu macan tutul sama aja ya. Macam kecil itu kan. Jadi macam-macam jin ini ya, macam-macam. Ada yang macam orang soleh, ada macam-macam orang tak soleh ya. Kaum jin memberitahukan tentang kondisi masyarakat mereka, bahwa di antara mereka ada yang taat kepada Allah, ada yang bermaksiat kepada Allah, yaitu kafir. Saya kayak manusia juga. Wa anna dhananna ayat. Coba baca yang mantap dengan tajwid sekalian. Berikan hak huruf, berikan mustahak huruf, keluarkan makhrajnya di tempat makhraj yang aslinya. Ya, bawa sifatkan, bawa kelazimannya. Wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ard wa lan haraba. Apa hukumnya allan itu? Allan. Nun sukun bertemu la, nun sukun bertemu non, baris doma. Apa tuh? Ada dua, nun sukun bertemu lam, apa namanya? Idgham bila guna. Nun sukun bertemu non, Biguna. Berapa huruf idgham bila? 2. Ada berapa huruf idgham bigun? 4. Apa arti gunna? Apa gunna? Menahan suaranya ditahan dengan tidak membaca huruf dulu, ditahan sebentar. Berlagulah dia waktu dia. Permisi ya. Boleh kan?
ini, manis sekali. Siapa yang ambil kok bisa habis cepat? Ini ditanam nih bagus nih. Kalau makan Dikasih ke adek dan suka warning untuk adek ini. Ini ditanam nih satu ini bagus nih juga. tapi dikasih juga dia merambil Iya. dia diangkat Mau dia makan adek? Sengaja. daging mau. Iya, suka dia. Sudah bisa jalan dia belum? Masih bisa Duduk baru ya. Oke. Jadi apa arti gunnah? menahan suara Menahan suara dengan cara tidak membaca tidak cepat-cepat membaca huruf berikutnya, tapi ditahan dulu ditahan. Bagaimana tahannya? Gitu ya. Dengan membuat lagu. Berlagu bervariasi, variasi lagu. Manusia itu cenderung kepada seni kan. Keindahan suka manusia ya. Innallaha jamil. Allah bikin fitrah manusia itu suka kepada jamil karena Allah itu jamil. Allah itu membuat manusia sesuai dengan fitrah penciptaan Allah. Penciptaan Allah itu serba jamal. Allah itu indah, suka kepada keindahan. Jadi ada ayat surah apa itu? Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Surat Faqim wajhaka, kalau tidak salah ini surat Rum itu. Faqim wajhaka lid-dini hanifa. Coba tengok dia. Ar-Rum ayat 30 nah. Jadi manusia itu diciptakan sesuai fitrah Allah. Fitrah Allah itu apa? Jamil, yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka keindahan. Manusia di atas itu diciptakan fitrah Allah. Penciptaan dari Allah yang diciptakan di atas fitrah Allah. Ya. Demikian Allah suka keindahan, kita manusia yang normal suka indah juga. Mau dikasih nenek-nenek. Makanya manusia jarang menikah dengan nenek-nenek, kakek-kakek ya. Dia selalu mencari pasangan yang dia suka. Yang suka, yang indah, yang cantik, yang tinggi, yang putih, yang kaya pula, yang taat beragama. Betul. Surah apa tuh? Coba Faqim ayat. Coba aku baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. artikan. Tarjim. Translate. Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, fitratullah. Fitrah di situ diartikan agama Islam itu indah agamanya. Agama yang paling indah, paling suci, paling bagus, paling sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Penciptaan manusia itu diciptakan di atas keindahan, ya, di atas kebaikan, di atas keelokan. Islam itu elok, indah, baik. Tak ada yang nggak baik kecuali otak yang sakit yang bilang. Kalau otaknya normal, sehat, ya,
ndak sinting, pasti dia menilai Islam itu, memandang Islam itu, mengkomen Islam itu baik, kecuali orang yang terpengaruh hawanya, hawa jeleknya, hawa nafsu yang jelek, yang selalu memerintahkan kepada su. Innan nafsa la ammaratun bisu illa man rahma rabbi. Nah, itu dia. Kalau ada pengaruh hawa kepada dirinya, jadilah jelek dia. Karena hawa itu jelek, selalu memerintahkan yang su. Nabi Yusuf aja mengakui itu, diceritakan oleh Allah, wa ma ubari'un nafsi. Saya tidak bisa berlepas diri dari hawa saya. Ya, hawa itu selalu mengajak kepada ada yang jelek. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Apa artinya? Sesungguhnya si Zulaikha senang kepada Yusuf. Yusuf pun sebenarnya secara fitrah, secara manusiawi senang juga kepada Zulaikha. Wa hamma biha. Ya, suka juga Nabi Yusuf kepada Zulaikha, namanya manusia normal ya. Jadi jangan dikira Nabi, walaupun Nabi itu suci, Habib itu suci. Jangan kan Habib, Nabi sendiri nggak suci dia. Apalagi di bawah Habib, apalagi ulama biasa, apalagi abal-abal. Nggak ada itu, makanya Islam itu mengatur dia. Allah sebagai pencipta manusia lebih tahu tentang keadaannya. Makanya kalau kamu punya keperluan dengan wanita, maka mintalah keperluan itu, kepentinganmu dengan wanita itu jangan langsung berhadapan frontal, tapi dibalik hijab, dibalik dinding, dibalik. Ya, nggak boleh nengok dia bercadar lah, berjilbab lah, dibalik-balik tembok lah dia, pakai hijab dia. Mana ayatnya yang mengatakan itu? Coba. Surah apa itu? Kalau kamu punya kebutuhan kepada wanita, ada keperluanmu berhubungan, ya, meminta sesuatu keperluan kepadanya, mintalah dari balik hijab. Surah apa tuh, Nih? Tahu kamu? Surat Al-Ahzab. Coba kamu tengok Ahzab. Nah, Surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, coba tengok. Ya, di situ ada bunyinya. Jadi nggak sembarangan, ya. Seorang Muslim harus mau patuh kepada aturan syariat Islam. Siapa yang membuat syariat? Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Allah yang bikin, Allah yang tahu, Allah yang mengatur. Laki-laki dan perempuan itu tidak boleh secara langsung kalau bukan mahram. Kayak Ami sama Umi antum, mana bisa? Gak pernah Ami nengok. Ya, gak pernah dibalik langsung-langsung. Tapi ya begitu, mungkin peraturan Nabi antum bagus juga. Ya, dia mengatur. Tidak boleh menampak-nampakkan diri katanya. Tidak boleh berhubungan langsung sama ikhwan, akhwat. Ya makanya sampai sekarang udah 10 tahun Ami enggak tahu Ami. Karena pengamalan ayat itu. Enggak bisa kamu cari. 59 ya? Ya? Bukan 29. 59 coba baca. Ya ayyuhallazi Ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna. Itu jilbab itu, Bung. Sini Abi cari ya, sini. Ya, itu masalah jilbab itu. Itu Qur'annya. Ini dia. Kok fakir ini?
ya, Al-Ahzab. Ini wa iza sa'altumuhunna mata'a fas'aluhunna min wara'i hijab. Ya, apa artinya nih? Apabila kamu sa'altumuhunna, kalian meminta sesuatu kepada perempuan, sebuah kebutuhan mata itu keperluan. Ada misalnya kayak Ami meminta duit misalnya sama perempuan, ya langsung aja pergi masuk, berarti tidak mengamalkan ayat ini. Kalau orang tidak ngerti ayat ini, dia main langsung, dia nggak peduli, dia orang awam itu, awam tidak ngerti surat ini. Al-Ahzab ayat 53. Kamu baca ayat berapa? 59 tadi. 53. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi. Jangan orang-orang beriman tidak boleh masuk ke dalam rumah Nabi kecuali melalui izin. Ya, kalau diizinkan untuk masuk silakan. Ila ta'amin ghairi nazirin. Misalnya apa? Seorang Nabi mengundang sahabatnya untuk makan-makan di rumahnya. Ila ta'am, kepada hidangan. Ya, kalau disuruh masuk untuk makan-makan. Memakan makanan yang dibawa oleh Nabi, yang dibikin oleh Nabi untuk dihidangkan, untuk dijamu, cari pahala pendekatan kepada Allah. Kan boleh kan? Nabi pun boleh juga mengundang makan. Jangankan orang lain, Nabi juga boleh undang makan masuk ke rumah. Ghaira nazirina inna. Apa artinya ghaira nazirin? Tidak perlu mempanjang-panjangkan, berlama-lama di dalam rumah, bertele-tele, ngomong-ngomong yang nggak perlu itu di rumah Nabi nggak boleh. Ya, ghaira nazirina inna, tanpa memperpanjang bertele-tele di dalam makan dan di rumah Nabi. Walakin idza du'itum fadkhulu, apabila kamu dipanggil masuk. Wa idza ta'imtum fantashiru, apabila kamu telah selesai makan keluar lagi. Jangan lama-lama pula. Kenapa begitu? Kemudian dijelaskan wala musta'nisina li hadis. Wala musta'nisin li hadis. Jangan kamu memperpanjang omong. Apa kata si pro-bro, ya. Omon banyak omon jangan di dalam rumah Nabi, jangan. Wala musta'nisina li hadis. Jangan terlalu panjang bicaranya, bicara-bicara yang tidak diperlukan, tidak dibutuhkan. Kenapa itu? Inna dzalika kana yu'dzin nabi. Yang demikian banyak omon panjang-panjang di rumah Nabi, itu namanya dzalikum kana yu'dzinan nabi. Kalian itu sesungguhnya telah menyakiti Nabi. Nabi pengen istirahat, capek-capek. Nabi kan ada capeknya, dakwah, namanya manusia. Bekerja siang, capek Nabi. Maka kalau udah selesai makan pulang aja, jangan panjang-panjang ngomong. Ya. Zalikum kana yu'zin nabiyya fayasta'i minkum. Tapi Nabi, yang nama Nabi juga punya perasaan. Kan enggak mungkin pula ada yang plong. Nabi itu suka sifat malu dia mengusir. Tapi dia sebenarnya nggak senang, tapi malu mengusir. Plong. Lama kamu makan, banyak kali cerita plong. Kalau kita preman mungkin bisa ya. Apa yang kamu lama-lama di sini ngomong terus, pulang lagi lah. Tapi Nabi karena dia punya sifat malu, Nabi itu syadidul hayah wat tawadu, sangat pemalu dan rendah hati. Gak mungkin pulang. Ya. Tapi Nabi itu sangat pemalu, bukan memalukan ya, pemalu. Memalu-malukan temannya tidak mau juga sahabatnya ya. Ayastahi minkum, tapi dia malu kepadamu, dia pengennya
Sebenarnya dia sakit hati sebenarnya, tapi dia malu samamu, segan nanti dia. Nah, itu dia. Fayastahi minkum, maka dia malu terhadapmu kalau kamu dikasari. Padahal kamu sudah berlama-lama di rumahnya, menyakitinya, mau istirahat nggak bisa istirahat. Tapi Allah, wallahu la yastahi minal haqqi. Kenapa? Apa artinya wallahu la yastahi minal haqq? Allah itu tidak pernah malu. Allah nggak pernah malu dalam mengutarakan kebenaran. Kalau Nabi punya sifat malu, tapi Allah nggak punya malu. Kalau mengungkapkan kebenaran, Allah itu langsung tegas-tegas saja. Memberikan contoh perumpamaan seperti nyamuk aja Allah nggak malu. Innallaha la yastahi ayadriba masalah ba'udah, masalah ba'udatan fama fawqaha, atau yang lebih rendah daripada nyamuk lagi, seperti bakteri lah namanya, atau yang paling kecil dari itu lagi. Tak malu Allah memberikan perumpamaan seperti nyamuk, lalat, ya. Lalat masuk neraka karena lalat, masuk surga karena lalat, kan enggak malu Allah. Si fulan ini masuk surga karena lalat. Si fulan itu pernah dengar cerita itu, karena lalat masuk surga, karena lalat juga masuk neraka. Pernah dengar? Pernah? Nah, ada. Allah nggak pernah malu memberikan perumpamaan apapun adanya, nggak pernah malu. Ya. Ayat wallahu la yastahi minal haqq. Allah tidak pernah malu di dalam mengajari manusia kepada kebenaran. Itu satu. Pulang aja lah kamu kalau sudah selesai, jangan berpanjang-panjang bertele-tele, kata Allah. Kalau Nabi malu dia mengatakan kayak itu. Kemudian yang kedua, Allah juga di dalam Al-Haq berkata, wa iza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kamu ada keperluan dengan istri Nabi, maka jangan langsung-langsung nengok mukanya, jangan langsung-langsung ke dalam rumahnya, nengok-nengok, ya. Masuk rumah nengok badan istri Nabi, nengok-nengok ini Nabi, tidak boleh. Keluarga Nabi, gadis-gadis Nabi, anak perempuan Nabi, tidak boleh. Dengan hijab kamu, tidak boleh melihat langsung, pakai penghalang. Nah, ini dari Allah ini. Jadi kalau salafiyin sangat tegas ketat dengan hijab itu karena ini ya. Tak boleh langsung-langsung kayak orang awam, tidak ada ilmu, orang bodoh, tidak pernah belajar surat Al-Ahzab ayat 53. Ya, dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna. Ah, ini dia. Sahabat dan sahabiah, laki-laki sahabat Nabi, perempuan sahabiah Nabi, anak istri Nabi, itu aja hatinya nggak terjamin kebersihannya. Harus dijaga kebersihan hati. Pakai apa dengan kebersihan hati? Harus dengan hijab. Karena kalau nggak pakai hijab, nanti jatuh cinta, hatinya tergoda. Ada? Hatinya nggak bersih lagi. Iya, nggak bersih lagi. Nengok istri orang, kayak Ami atau siapapun. Ikhwan nengok akhwat nengok istri temannya, tidak boleh. Seorang teman laki-laki tidak boleh menengok istri kita. Tidak boleh didekat-dekatkan sama istri. Nanti selingkuh nanti dia. Ya, hatinya nanti tergoda. Ini ada nih. Zalikum, kenapa kita harus minta dengan hijab? Karena di sini ada penyakit hati manusia, cenderung kepada wanita. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin. Ya, ada surah apa itu? Surat Ali Imran ayat 14 ada itu. Zuyyina linnas, manusia itu dijadikan pandangannya indah kepada yang dia sukai dari jenis perempuan yang pertama kali. Ya, dihiasi pandangan mata manusia itu dengan keindahan melihat perempuan, apalagi cantik, apalagi muda, putih, bersih, mulus. Senang laki-laki nengah itu. Karena Allah sendiri yang membilang begitu. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Dihiasi
perasaan senang, kecenderungan kepada yang disukainya, ya, yang diinginkannya berupa pertama kali yang diinginkan pertama kali itu adalah wanita, kemudian anak laki-laki, kemudian baru perempuan, kemudian harta benda. Manusia itu yang pertama kali. Yang penting aku menikah, ada istri, ada anak, itu aja penting loh. Kalau ada yang lain-lain itu lebihnya itu terserah. Yang penting Anda punya istri, punya anak laki-laki dan perempuan. Ya, begitu. Itu siapa yang bilang tuh? Allah yang menciptakan manusia, Allah yang tahu juga isi manusianya. Apa kecenderungannya, apa keinginannya, Allah lebih tahu. Makanya Allah kasih aturan. Ya. Mana tadi? Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihinna. Agar demikian itu, yang demikian itu lebih suci pada hati kalian laki-laki dan pada hati para istri-istri perempuan-perempuan akhwat itu. Wa makana lakum an tu'dzu Rasulullah, dan tidak boleh bagimu untuk menyakiti Rasulullah, dan tidak boleh pula menikahi istri-istri Nabi setelah Nabi meninggal selama-lamanya. Ya, selama-lamanya istri Nabi itu tidak boleh dinikahi. Kalau Nabi meninggal tidak boleh dinikahi. Janda Nabi tidak boleh dinikahi, haram. Karena itu adalah menyakiti Rasulullah. Ya, yang demikian itu bagimu di sisi Allah sangat besar. Kalau kamu langgar, Allah sangat marah banget, marah besar. Ya, demikian. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 33 menit, ya. Barakallahu fikum.